Oke baik, perkenalkan kami dari kelompok 7 beranggotakan saya sendiri Desideri Kovilius Indonesia Salakunawa. Lalu yang kedua ada Vivirianti Kase, yang ketiga ada Alwan Horong Iskandar Takonda. Di sini kami akan menjelaskan itu yang pertama 4.6, cara memperkirakan proporsi sebenarnya. Lalu yang kedua itu 4.7, menentukan besarnya sampel untuk memperkirakan proporsi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu terkait 4.6, cara memperkirakan proporsi sebenarnya. Oke baik, saya akan menjelaskan terkait proporsi sebenarnya. Sebelumnya telah dibahas pada sebab 4.3, cara memperkirakan tentang rata-rata dan jumlah. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait sampling variabel dan atribut sampling. Nah, sampling variabel sendiri adalah sampling untuk membuat perkiraan rata-rata dan total. Dan sedangkan atribut sampling itu adalah sampling untuk memperkirakan interval mengenai proporsi atau persentase, atau disebut juga dengan proporsi dikali 100%. Nah, perbedaannya yaitu sampling variabel itu biasanya menggunakan data kuantitatif atau berbentuk angka, sedangkan atribut sampling menggunakan data kualitatif yang tidak berbentuk angka. Seperti halnya di dalam memperkirakan rata-rata dan total, di dalam memperkirakan proporsi ini, populasi juga dipecah atau dikelompokkan menjadi populasi yang lebih kecil atau disebut dengan subpopulation yang disebut stratum. Setiap stratum harus diusahakan supaya homogen atau relatif homogen atau mempunyai sifat atau ciri yang seragam, seperti penduduk dibagi menurut desa atau kota, bola lampu dibagi menurut merek atau mutu, petani dibagi menurut desa, dan lain-lain. Misalkan suatu populasi dengan n elemen dibagi k atau stratum sedemikian rupa sehingga setiap stratum homogen atau relatif homogen. Ni dengan simbolnya yang pertama n besar I sama dengan banyaknya stratum ke I, lalu n kecil I banyaknya elemen sampel acak ke I, lalu PI merupakan proporsi sebenarnya stratum ke I, dan P to PI merupakan perkiraan proporsi stratum ke I. Jadi di sini ada tabelnya. Jadi ada tabel 1 itu bersihkan n besar, n kecil, P besar, dan P to PI, P to P 1. Lalu yang kedua pun sama sampai dengan K. Di sini ada rumus yang pertama, ada P to PST sama dengan jumlah dari n besar I dibagi dengan n besar dikali dengan P to PI. Lalu ada S to PI sama dengan P to PI dikali dengan Q to PI dibagi dengan n kecil I dikurang 1, lalu dikali dengan n besar I dikurang dengan n kecil I dibagi dengan n besar I. Itu sama dengan 1/n dikali dengan n besar I dikali dengan P to PI, lalu ditambah dengan n2 dikali P to P2 ditambah dengan sampai seterusnya sampai dengan NI dikali dengan P to PI dikali sampai ditambah sampai dengan NK dikali P to PK. Lalu ada rumus selanjutnya, ada perkiraan varian atau disimbolkan dengan P to PST. Nah, di sini ada S kuadrat P to PST sama dengan 1 dibagi n besar kuadrat dikali dengan total atau jumlah dari n1 kuadrat dikali n besar I dikurang n kecil I dibagi dengan n besar I dikali dengan P to PI kali Q to PI dibagi n kecil I dikurang 1. Lalu selanjutnya ada B besar atau disebut dengan batas kesalahan sampling dengan tingkat keyakinan sebesar 90%. Nah, B sama dengan Z alfa per 2 dikali dengan S kuadrat P sama dengan 2 dikali S kuadrat P dikali dengan akar dari 1n kuadrat dikali dengan jumlah atau total dari n kuadrat 1 dikali dengan n besar I dikurang n kecil I dibagi n besar I, lalu dikali dengan PI dikali QI dibagi dengan n kecil I dikurang 1. Selanjutnya ada perkiraan interval untuk P. Nah, perkiraan untuk P atau disebut dengan P to PST dikurang Z alfa bagi 2 dikali S kuadrat P. S kuadrat P to P itu lebih kecil sama dengan P dan lebih kecil sama dengan dari P kurang P to PST ditambah ZA per 2
dikali S kuadrat P to P. Nah, untuk batas bawahnya itu sama dengan P to P ST dikurang 2S P to P ST. Lalu untuk batas atasnya P to P ST ditambah 2 kali S P to P ST. Contoh soal 6.11, seorang peneliti pasar ingin mengetahui para ibu rumah tangga yang menyenangi sejenis barang konsumsi X. Untuk itu, para ibu rumah tangga dikelompokkan menjadi 3 stratum, yaitu stratum pertama mereka yang tinggal di daerah banyak pabrik, stratum kedua untuk mereka yang tinggal di daerah perlokoan, dan stratum ketiga untuk mereka yang tinggal di pinggiran kota. Untuknya dan kontur datanya dapat dilihat di slide. Nah, berdasarkan data yang dilihat di slide tersebut, buat perkiraan interval proporsi pertama yang memiliki barang konsumsi X dengan tingkat keyakinan 95%. Untuk pemecahannya sendiri, pertama kita membuat tabel seperti yang ada di layar. Kita menentukan stratumnya, besar sampelnya, dan kita menentukan P-nya atau perkiraan variansnya. Setelah itu kita menentukan varians perkiraan dari proporsi stratum ke-1, ke-2, dan ke-3, di mana kita dapat bahwa varians perkiraan proporsi stratum pertama yaitu 0,007 dan varians perkiraan proporsi stratum kedua yaitu 0,024 dan varians perkiraan proporsi stratum ketiga yaitu 0,020. Dan untuk varians total dari proporsi stratum 1, 2, dan 3 kita dapat 0,00045. Selanjutnya, perkiraan interval proporsi ibu rumah tangga yang menyukai barang konsumsi X dengan tingkat keyakinan 95% adalah sebagai berikut. Kesalahan samplingnya yaitu 0,12342 dan NBB-nya sebesar 0,4658 dan NBA-nya sebesar 0,7342. Nah, jadi dengan tingkat keyakinan 95%, proporsi ibu rumah tangga yang menyukai barang konsumsi X antara 46,58% sampai dengan 73,42%. Dan kesalahan samplingnya yaitu sebesar 0,1342 atau 13,42%, dan merupakan sangat besar. Untuk memperkecilnya itu kita harus memperbesar sampel setiap stratum. Menentukan besarnya sampel untuk memperkirakan proporsi. Seperti halnya memperkirakan U dengan X bar ST, maka kita memperkirakan P dengan P to P ST. Adapun rumus untuk menentukan besarnya sampel untuk memperkirakan proporsi sama dengan rumus untuk rata-rata, hanya tinggal mengganti QI pangkat 2 dengan PI QI. Di sini perlu kita ingat bahwa untuk menentukan besarnya sampel ada 3 faktor yang harus diperhatikan, yaitu untuk yang pertama itu tingkat variasi populasi yang dinyatakan dalam varian. Dan yang kedua adalah tingkat keyakinan untuk menentukan S alfa per 2. Dan yang ketiga yaitu besarnya kesalahan sampling yang akan ditolerir, itu harus sama dengan B. Di sini ada rumus dari materi 4.7 seperti yang terlihat di papan tulis. Di sini ada penjelasannya di mana WI itu merupakan proporsi sampel dari stratum I. Dan di sini juga ada di mana D merupakan yaitu B pangkat 2 per 4. Terus yang berikut itu rumus untuk mengalokasikan N ke setiap stratum dengan varian P ST yang tetap dan jumlah biaya yang minimum sama dengan sebelumnya, hanya tinggal kita mengganti QI dengan akar dari PI kali QI. Di sini juga terdapat rumus. Saya akan menjelaskan rumusnya. Pemahalannya na kamera. Kayo ang ganyan.
Di sini N1. Di sini N ya. Oke baik, adapun pengertian dari rumus yang ada di papan ini, itu dimana N1 ini merupakan banyaknya elemen stratum KI, dan PI ini merupakan proporsi karakteristik tertentu ke stratum KI, dan yang terakhir yaitu CI merupakan biaya per observasi stratum KI. Demikian presentasi dari bagian pengertian dari menentukan besarnya sampel untuk memperkirakan proporsi, dan juga rumus-rumus yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan memperkirakan proporsi. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal 6.12. Di sini kita akan menghitung besarnya sampel secara keseluruhan. Yang untuk pemecahannya sendiri, pertama kita mencari sigma 1 sampai 3 dari NI dikali akar kuadrat dari PI topi dan KI topi dibagi dengan CI. Kita di sini kita hasilnya yaitu 11.241. Selanjutnya kita mencari N1 yaitu 0,50 N, dan N2 sama dengan 0,22 N, N3 sama dengan 0,28 N. Jadi di sini W1 kita dapat 0,50, W2 kita dapat 0,22, dan W3 kita dapat 0,28. Selanjutnya di sini kita menghitung kesalahan samplingnya yaitu sebesar 0,10. Selanjutnya kita menghitung D dengan rumus B kuadrat dibagi 4, dan hasilnya yaitu 0,0025. Selanjutnya kita menghitung N kuadrat D dengan hasil 240,25. Selanjutnya kita menghitung N kecil dengan rumus yang tertera pada slide. Kita mendapatkan hasil 63. Jadi di sini kita langsung saja menghitung besarnya sampel untuk stratum 1 yaitu 31, dan besarnya sampel untuk stratum kedua yaitu 14, serta besarnya sampel untuk stratum ketiga yaitu 18. Inilah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.